Sebanyak 600 drone Ukraina menghantam beberapa wilayah di Rusia. Ibu kota Moskow yang menjadi salah satu target utama serangan ini mengalami dampak yang paling parah. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi pihaknya mendeteksi dan mencegat 1045 drone Ukraina dalam kurun waktu 24 jam. Sebanyak 556 diantaranya ditembak jatuh dalam satu malam. Dinas Keamanan Ukraina mengaku bahwa sasaran operasi ini adalah kilang minyak bumi, fasilitas industri pertahanan, serta jaringan logistik militer Rusia. Sebanyak 5 orang warga sipil tewas akibat terkena reruntuhan termasuk salah satu pekerja berkewarganegaraan India. Tak hanya di siang hari, pemirsa, serangan drone Ukraina juga menargetkan Rusia di malam hari. Serangan drone Ukraina menyasar gedung apartemen. Detik-detik drone kamikaze Ukraina menyerang gedung apartemen terekam kamera amatir. Drone milik Ukraina terbang di antara gedung-gedung di kota Ryazan, Rusia pada malam hari. Ledakan keras akibat serangan drone menewaskan dan melukai sejumlah warga termasuk anak-anak. Tak lama setelah serangan drone Ukraina, Rusia mengirimkan serangan balasan selama 6 jam di kawasan Dnipro, Ukraina. Serangan rudal Rusia merusak sebuah apartemen dan infrastruktur sipil. Serangan Rusia juga menargetkan fasilitas energi dan bangunan tempat tinggal. Drone Rusia juga menyerang Odessa dan mengenai sebuah kapal. Serangan Ukraina ke Rusia selama 1 hari merupakan operasi besar yang disebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai sanksi jarak jauh yang masih akan terus berlanjut. Zelensky membagikan video sejumlah rekaman serangan Ukraina ke Rusia. Ukraina mengklaim berhasil menyerang pesawat amfibi helikopter, kapal kargo yang membawa amunisi, sistem rudal hingga sistem pertahanan. Bahkan Ukraina juga mengklaim berhasil menghantam fasilitas dan kapal minyak Rusia dari jarak 1000 km. Перш за все, наша влучність, наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по московському регіону. Хороша хвиля наших діпстрайків, забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це. Dianggap tak mampu mengatasi pelemahan rupiah, Primus Justisio desak Gubernur BI untuk mundur. Informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Prime. Mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak terus. Pemirsa, serangan udara militer Israel menghantam permukiman warga di Lebanon Selatan. 6 warga sipil dilaporkan tewas termasuk seorang wanita dan anak-anak. Dentuman keras yang diduga berasal dari serangan militer Israel jatuh di kawasan Joya, Lebanon Selatan. Tak lama asap hitam terlihat membumbung tinggi di langit. Di jalanan terlihat puing-puing pasca serangan berserakan dan sejumlah bangunan hancur. Petugas mencoba menyelamatkan warga dari dalam rumah yang hancur dan terbakar usai terkena serangan udara Israel. Serangan militer Israel juga jatuh di kota Tirvelsieh, Lebanon Selatan. Akibatnya 6 warga sipil tewas, termasuk seorang wanita dan seorang anak.
Serangan tanpa henti yang dilancarkan Israel terus mengguncang wilayah Lebanon Selatan. Meski gencatan senjata masih berlaku, dalam sehari dilaporkan lebih dari 30 serangan menghantam sejumlah kawasan, memicu kepanikan warga dan jatuhnya korban jiwa. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali gempur selatan Lebanon. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke Yohmor al-Shafiq dan Zautar al-Sharqiyah. Israel kembali melancarkan rentetan serangan udara di wilayah Lebanon Selatan. Agresi ini terjadi setelah kedua negara sepakat memperpanjang kesepakatan gencatan senjata selama 45 hari melalui perundingan di Washington, Amerika Serikat. Pada praktiknya, gencatan senjata tersebut tidak pernah benar-benar dipatuhi di lapangan oleh Israel. Asap mengepul di kawasan pemukiman di wilayah Nabatiyeh saat tentara Israel melanjutkan operasi militernya melawan Hizbullah di Lebanon Selatan. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke Yohmor al-Shaqif dan Zautar al-Sharqiyah. Tentara Israel terus membombardir wilayah-wilayah di Lebanon Selatan dengan dalih menyerang tempat persembunyian Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat hampir 3.000 orang tewas dan 9.000 lebih warga luka-luka sejak serangan Israel pada 2 Maret 2026. Kini situasi di Lebanon Selatan kian mencekam. Selain serangan udara, tentara Israel juga terus memperluas zona pengungsian paksa bagi warga sipil. Israel mengeluarkan perintah evakuasi paksa baru yang menyasar 9 desa di Lebanon Selatan, khususnya di sekitar wilayah Sidon dan Nabatiyeh. Hingga saat ini perintah evakuasi massal tersebut memaksa warga setempat meninggalkan kediaman mereka di tengah intensitas serangan yang belum menunjukkan tanda-tanda deeskalasi. Sebuah ledakan hebat terjadi di pabrik rudal Zionis di Beit Shemesh, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Warga Israel panik saat ledakan hebat mengguncang kota Beit Shemesh. Diketahui ledakan terjadi di Tower Company, sebuah pabrik yang memasok misil dan rudal untuk militer Zionis Israel. Tower Company diketahui memproduksi mesin untuk rudal balistik Arrow 2 dan Arrow 3. Belum diketahui secara pasti apakah ledakan ini akibat serangan Iran atau percobaan rudal oleh Tower Company. Ketegangan di wilayah Lebanon Selatan masih terus memanas. Sebuah video kembali dirilis oleh militer Hizbullah saat drone-dronenya menghancurkan tank-tank Israel di Kala al-Raj, kota Deir Syria, Lebanon Selatan. Drone milik tentara Hizbullah kembali menghancurkan tank-tank milik militer Israel. Ini kesekian kalinya kendaraan serta pangkalan militer Israel di wilayah tersebut dihantam habis-habisan. Serangan terus-menerus ini cukup membuat militer Israel kewalahan menghadapi drone Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menghantam desa Arzi di Lebanon Selatan. Ledakan itu terjadi setelah pasukan Zionis Israel mengeluarkan perintah evakuasi segera bagi penduduk setempat. Kepulan asap tebal membumbung dari desa distrik Saida usai pemboman. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pesawat tempur musuh menyerang kota Arzi dan menargetkan rumah wali kota Ahmad Mitrek. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Dalam aksi serangan, militer Israel memperingatkan penduduk Arzi, Marounia, Bablia, dan Al-Baisaria segera meninggalkan daerah tersebut. Sejumlah alat berat dan serangan pasukan Zionis Israel terus menghancurkan bangunan perumahan di Gaza, Palestina.
Israel mengerahkan sejumlah bulldozer untuk menghancurkan bangunan rumah warga Palestina di wilayah tepi barat. Bulldozer Israel sering meratakan rumah maupun tempat usaha warga Palestina dengan alasan pembebasan lahan untuk proyek jalan dan pembangunan permukiman ilegal. Dalam penghancuran bangunan kali ini setidaknya ada puluhan rumah yang dibabat Israel. Setelah Presiden China Xi Jinping menerima lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini giliran Putin akan berkunjung ke Beijing. Hubungan erat China dengan Rusia tetap berlanjut pasca lawatan Presiden Amerika Serikat. Telah memastikan lawatan Putin ke Cina dijadwalkan 2 hari 19 hingga 20 Mei. Bahkan pesawat Angkatan Udara Rusia telah terlihat mendarat di Beijing. Kremlin menyebut bahwa Putin dan Xi Jinping berencana untuk lebih memperkuat kemitraan yang komprehensif dan hubungan strategis. Lawatan Putin ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun penandatanganan perjanjian hubungan bertetangga yang baik dan kerjasama persahabatan. Perjanjian antara Moskow dan Beijing tersebut ditandatangani pada 2001. Kabar lawatan Putin ini muncul 1 hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Cina setelah kunjungan Presiden pertama Amerika ke Beijing dalam 1 dekade terakhir. Sementara pekan lalu, Trump membawa delegasi bisnis dengan sejumlah CEO bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Mesranya hubungan Kremlin dengan Beijing juga terlihat di saat bersamaan Trump kunjungi Beijing. Masing-masing, Xi Jinping saling berkirim surat dengan Putin mengucapkan selamat untuk pembukaan Expo Cina-Rusia pada 17 Mei.